Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anas Sabit. Sahabat Asa, Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut biografi dan kisahnya. Tapi sebelum lanjut, yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka lembaran kehidupan rumah tangganya dengan Aisyah yang telah banyak dikenal. Aisyah laksana lautan luas dalam bidang ilmu dan takwa. Di kalangan wanita, dialah sosok yang banyak menghafal hadits-hadits Nabi. Dan di antara istri-istri Nabi, dia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki istri Nabi yang lain. Ayahnya adalah sahabat dekat Rasulullah yang menemani beliau hijrah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berbeda dengan istri Nabi yang lain, kedua orang tua Aisyah melakukan hijrah bersama Rasulullah. Ketika wahyu datang kepada Rasulullah, Jibril membawa kabar bahwa Aisyah adalah istrinya di dunia dan akhirat, sebagaimana diterangkan di dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Aisyah. Jibril datang membawa gambarnya pada sepotong sutera hijau kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, "Ini adalah istrimu di dunia dan akhirat." Dialah yang menjadi sebab atas turunnya firman Allah yang menerangkan kesuciannya dan membebaskannya dari fitnah orang-orang munafik. Nasab dan masa kecil Aisyah. Aisyah adalah putri Abdullah bin Kuhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay, yang lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau berasal Aisyah adalah dari suku Quraisy At-Taimiyah Al-Makkiyah. Ayahnya adalah As-Siddiq dan orang pertama yang mempercayai Rasulullah ketika terjadi Isra Mi'raj, saat orang-orang tidak mempercayainya. Menurut riwayat, ibunya bernama Ummu Ruman. Akan tetapi, riwayat-riwayat lain mengatakan bahwa ibunya adalah Zainab atau Waidi binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams. Aisyah pun digolongkan sebagai wanita pertama yang masuk Islam, sebagaimana perkataannya, "Sebelum aku berakal, kedua orang tuaku sudah menganut Islam." Ummu Ruman memberikan dua orang anak kepada Abu Bakar, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Anak ianya yaitu Abdullah dan Asma, berasal dan Kotlah binti Abdul Uzza, istri pertama yang dia nikahi pada masa jahiliyah. Ketika masuk Islam, Abu Bakar menikahi Asma binti Umais yang kemudian melahirkan Muhammad. Juga menikahi Habibah binti Khorijah yang melahirkan Ummu Kultsum. Aisyah dilahirkan 4 tahun sesudah Nabi diutus menjadi Rasul. Ketika dakwah Islam dihambat oleh orang-orang musyrik, Aisyah melihat bahwa ayahnya menanggung beban yang sangat besar. Semasa kecil dia bermain-main dengan lincah. Dan ketika dinikahi Rasulullah usianya belum genap 10 tahun. Dalam sebagian besar riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah membiarkannya bermain-main dengan teman-temannya. Pernikahan yang penuh berkah. 2 tahun setelah wafatnya Khadijah, datang wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi Aisyah. Setelah itu Rasulullah berkata kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam tidurku 3 malam berturut-turut. Malaikat mendatangiku dengan membawa gambarmu pada selembar sutera seraya berkata, 'Ini adalah istrimu.' Ketika aku membuka tabirnya, tampaklah wajahmu. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Jika ini benar dari Allah, niscaya akan terlaksana.'" Mendengar kabar itu, Abu Bakar dan istrinya sangat senang. Terlebih lagi ketika Rasulullah setuju menikahi putri mereka, Aisyah. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendatangi rumah mereka dan berlangsunglah pertunangan yang penuh berkah itu. Setelah pertunangan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah bersama para sahabat. Sementara istri-istri beliau ditinggalkan di Mekah. Setelah beliau menetap di Madinah, beliau mengutus orang untuk menjemput mereka, termasuk di dalamnya Aisyah. Karena cuaca buruk yang melanda Madinah, Aisyah sakit keras dan badannya menyusut seperti juga dialami orang-orang muhajirin lainnya. Menyaksikan hal itu, Rasulullah berdoa, "Ya Allah,
jadikanlah kami sebagai orang yang mencintai Madinah, sebagaimana cinta kami kepada Mekah, atau bahkan lebih lagi. Sembuhkanlah penghuninya dan hilangkanlah penyakitnya, berikanlah keberkahan kepada kami dalam timbangan dan takarannya. Lindungilah kami dari penyakit, dan alihkanlah penyakit itu ke Jufah. Allah mengabulkan doa Rasulullah, dan cuaca berangsur membaik, sehingga hilanglah penyakit yang melanda kaum muhajirin. Aisyah pun sembuh dan bersiap-siap menghadapi hari pernikahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan izin Allah, menikahlah Aisyah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mas kawin 500 dirham. Ketika ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman tentang jumlah mahar yang diberikan Rasulullah, Aisyah menjawab, mahar Rasulullah kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nasi. Tahukah kamu 1 nasi itu? Dijawab, tidak. Kemudian lanjut Aisyah. 1 nasi itu sama dengan setengah uqiyah, yaitu 500 dirham. Maka inilah mahar Rasulullah terhadap istri-istri beliau, hadis riwayat Muslim. Istri kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak turun, sehingga kamar itu disebut juga sebagai tempat turunnya wahyu. Di hati Rasulullah, kedudukan Aisyah sangat istimewa, dan itu tidak dialami oleh istri-istri beliau yang lain. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan, cinta pertama yang terjadi di dalam Islam adalah cintanya Rasulullah kepada Aisyah. Di dalam riwayat Tirmidzi dikisahkan bahwa ada seseorang yang menghina Aisyah di hadapan Ammar bin Yasir, sehingga Ammar berseru kepadanya, sungguh celaka kamu. Kamu telah menyakiti istri kecintaan Rasulullah. Selain itu ada juga kisah lain yang menunjukkan besarnya cinta Nabi kepada Aisyah, dan itu sudah diketahui oleh kaum muslimin saat itu. Oleh karena itu, kaum muslimin senantiasa menanti-nanti datangnya hari giliran Rasulullah pada Aisyah sebagai hari untuk menghadiahkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan seperti itu menimbulkan kecemburuan di kalangan istri Rasulullah lainnya. Tentang hal itu Aisyah pernah berkata, orang-orang berbondong-bondong memberi hadiah pada hari giliran Rasulullah padaku. Karena itu, teman-temanku, istri Nabi yang lainnya, berkumpul di tempat Ummu Salamah. Mereka berkata, hai Ummu Salamah, demi Allah, orang-orang berbondong-bondong memberikan hadiah pada hari giliran Rasulullah di rumah Aisyah, sedangkan kita juga ingin memperoleh kebaikan sebagaimana yang diinginkan oleh Aisyah. Melihat reaksi seperti itu, Rasulullah meminta kaum muslimin untuk memberikan hadiah kepada beliau pada hari giliran istri Rasulullah yang mana saja. Ummu Salamah pun telah menyatakan keberatan kepada Rasulullah. Dia berkata, Rasulullah berpaling dariku. Ketika beliau mendatangi aku pun kembali memperingatkan hal itu, tetapi beliau berbuat hal yang serupa. Ketika aku mengingatkan beliau untuk yang ketiga kalinya, beliau tetap berpaling dariku, sehingga akhirnya beliau bersabda, demi Allah, wahyu tidak turun kepadaku selama aku berada di dekat kalian, kecuali ketika aku dalam satu selimut bersama Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Sekalipun perasaan cemburu istri-istri Rasulullah terhadap Aisyah sangat besar, mereka tetap menghargai kedudukan Aisyah yang sangat terhormat. Bahkan ketika Aisyah wafat, Ummu Salamah berkata, demi Allah, dia adalah manusia yang paling beliau cintai setelah ayahnya, Abu Bakar. Suatu waktu, Rasulullah ditanya oleh Amr bin Aash, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Amr bertanya lagi, dan dari kalangan laki-laki? Beliau menjawab, ayahnya. Hadits muttafaq alaihi. Di antar istri-istri Rasulullah, Saudah binti Zum'ah sangat memahami keutamaan Aisyah, sehingga dia merelakan seluruh malam bagiannya untuk Aisyah. Suatu hari Sofiyah bin Huyai meminta kerelaan Rasulullah melalui Aisyah, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah. Suatu ketika Rasulullah enggan mendekati Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Karena itu Sofiyah berkata kepada Aisyah, hai Aisyah, apakah engkau dapat merelakan Rasulullah kepadaku? Dan engkau akan mendapatkan hari bagianku. Aisyah menjawab, ya. Kemudian Aisyah mengambil kerudung yang ditetesi zafaran dan disiram dengan air agar lebih harum. Setelah itu dia duduk di sebelah Rasulullah, namun beliau bersabda, ya Aisyah, menjauhlah engkau dariku. Hari ini bukan hari bagianmu.
Aisyah berkata, ini adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada dia yang dikehendakinya. Aisyah kemudian menceritakan duduk permasalahannya dan Rasulullah pun rela kepada Syafi'ah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Aisyah sangat memperhatikan sesuatu yang menjadikan Rasulullah rela. Dia menjaga agar jangan sampai beliau menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan darinya. Karena itu, salah satunya dia senantiasa mengenakan pakaian yang bagus dan selalu berhias untuk Rasulullah. Makanya nih para sahabat Asa, yang merasa menjadi istri, tolong ya apabila di hadapan suami, kalian harus berhias diri semewah dan seindah mungkin. Dan jangan lupa pakai minyak wangi yang suami suka. Dan menjelang wafat, Rasulullah meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah selama sakitnya hingga wafatnya. Dalam hal ini Aisyah berkata, merupakan kenikmatan bagiku karena Rasulullah wafat di pangkuanku. Lanjut part 2.